Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia negara itu adalah penjajah. Astagfirullah, memang penjajah. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Setelah kemarin saya membahas tentang lagu-lagu atau nyanyian tradisional Yahudi yang dibawakan oleh Panji Gumilang di masjidnya, dan juga ada beberapa video yang menunjukkan di situ ada santriwati dari Al Zaitun yang menyanyi dan serta menari-nari lagu tradisional Yahudi. Jadi seolah-olah mereka cinta kepada Yahudi, kepada Israel, dan mereka mencoba untuk mengindahkan Israel di mata Indonesia. Israel itu tidak jahat loh, Israel itu bukan penjajah loh, Israel itu bukan golongan yang suka membunuh loh, tetapi mereka adalah bangsa yang mulia. Alasan bangsa Israel atau Yahudi ini mulia karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu video fakta di mana Panji Gumilang membela kepentingan Israel, membela orang Israel, dan ini adalah ajakan dari Panji Gumilang untuk kita tidak membenci Israel. Karena Israel itu bukan negara penjajah dan Israel bukan penjahat, teman-teman. Ya, dia baik. Orang Israel ini baik. Meskipun kita lihat di video-video orang lagi sholat dikasih bom air mata, itu baik menurut Panji Gumilang. Anak-anak kecil ditembakin, orang-orang yang sedang tarawih, orang yang sedang tadarus, orang yang sedang sholat duha yang ada di Palestina sana, yang dibubar-bubarkan, ditendang-tendangi, dipukul-pukuli, itu baik menurut Panji Gumilang. Kita bela Israel. Begitu. Coba kita reaction seperti apa pernyataan dari Panji Gumilang ini mengenai hal tersebut. Ibrahim alaihissalam dari keturunan Bunda Keturah. Oke, terus. Orang Indonesia menamakan Bunda Kasturi karena Keturah adalah wangi sewangi kasturi. Dari sini Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya Zimran. Yang kedua namanya Yuksan. Yang ketiga namanya Medan. Yang keempat namanya Median. Yang kelima namanya Isbak. Yang keenam namanya Su'ah. Saudara-saudara, dengan husnudzon kita mungkin atau bisa jadi atau besar kemungkinan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Bunda Keturah. Prasasti yang jelas adalah nama putra Nabi Ibrahim, Median, itu ada di Timur Tengah, dan Medan ada di Indonesia. Untunglah bangsa Indonesia bisa mempersatukan antara Medan dan Merdeka Barat dan Utara. Medan Merdeka Utara dan Medan. Oke, jadi orang-orang Medan itu keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, lanjut. Yang di sana, bah, ini Medan, bah. Nah itu. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi narasinya dibangun, ya. Panji Gumilang membangun narasi untuk kita mengindahkan Israel dan untuk kita agar tidak membenci Israel, ya. Istilahnya di sini Panji Gumilang memberikan pembelaan secara moral kepada Israel agar kita tidak membencinya karena mereka adalah keturunan Ishak, keturunan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel. Dengki katanya, teman-teman. Jadi kita dengki kepada keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Israel.
Ya, dengki ini teman-teman adalah di mana seorang manusia memiliki rasa kebencian terhadap nikmat orang lain. Orang lain merasakan nikmat, orang lain merasakan kemerdekaan, orang lain merasakan kenikmatan dunia, dan kita benci akan hal itu. Itu namanya dengki. Jadi kita ini, orang Indonesia ini, yang benci kepada Israel, ini kita memiliki dengki. Karena kita tidak memiliki kenikmatan yang dimiliki orang Israel. Begitu kata Panji Gumilang. Memang benar top Panji Gumilang ini ya teman-teman, di mana dia melakukan beberapa narasi-narasi yang menurut saya ini adalah menyimpang. Saya semakin curiga dan saya semakin berpikir bahwa apa yang ada di dalam Ponpes Al Zaitun itu adalah sesuatu yang memang benar-benar ada aliran dari Israel. Entah itu aliran ideologi, aliran dana, aliran pemahaman, dan aliran kepercayaan. Yang mungkin mereka ingin mencampur adukan antara akidah orang Yahudi, orang Kristen dengan Islam. Jadi satu gitu. Kan begitu dia visi misinya. Ya, toleransi dan perdamaian. Nice. Kama shallaita ala Ibrahim Lanjut dulu. wa ala ali Ibrahim. Ya. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Na'udzubillah. Sehingga jadi seolah-olah kita tidak boleh benci, dengki. Bagaimana mungkin orang Indonesia ini dengki kepada Israel? Kenikmatan yang Israel miliki kita benci gitu. Kita ini ya Pak Panji yang terhormat, yang amat-amat terhormat, yang paling mulia Baginda Syekh Profesor Dr. Kiai Gus atau apalah gitu kamu banyak sebutannya. Indonesia bukan dengki terhadap kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Muslim Indonesia benci terhadap penjajahan yang mereka lakukan. Pembantaian di mana-mana, orang sholat dibubarkan, orang beribadah dibubarkan, dikasih bom gas air mata. Bahkan di pertandingan Piala Dunia, tentara Israel menembakkan gas air mata. Na'udzubillah min dalik. Lanjut dulu. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Astagfirullah, memang penjajah. Andainya juga iya. Iya, oke. Bangsa Indonesia, andainya Ya. Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Astagfirullah. Jadi kita jangan masuk kepada pola pikir yang dimana membenci Israel dan keturunannya. Karena setiap kita sholat, kita menyebut sholawat kepada keturunan Nabi Ibrahim. Nah di sini teman-teman, kalau kita bisa mengambil benang merah yang disampaikan oleh Panji Gumilang, dia di sini berusaha untuk menyatakan di depan publik kita tidak seharusnya membela Palestina. Meskipun seandainya iya bahwa Israel memang benar-benar menjajah Palestina, kita tidak seharusnya membenci. Ya, begitu narasi yang dia bangun. Karena apa? Israel adalah keturunan mulia dari Ibrahim alaihissalam. Jangankan orang Israel, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim juga. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad, tetapi juga ada keluarganya Nabi Muhammad yang justru kita tidak boleh cintai, tidak boleh kita ikuti. Contohnya seperti Abu Lahab. Abu Lahab yang memiliki nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib adalah saudara kandung ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kita juga mendoakan dan memuliakan Abu Lahab gitu. Tidak teman-teman. Ya, ini adalah pemahaman yang berusaha disimpangkan oleh Panji Gumilang. Karena apa? Setiap keturunan Bani Israel itu juga keturunan mulia dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Jelas silsilahnya di Sirah Nabawiyah bahwa nasabnya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim yang turun kepada Nabi Ismail. Kenapa kita di sini seolah-olah harus menerima penjajahan, tingkah biadab serta perlakuan yang tidak manusiawi oleh Israel kepada Palestina? Mentang-mentang mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, kita tidak boleh membenci mereka. No, ini sama halnya sama pemahaman siapa kemarin itu? Gilang itu. Bahwa Habib itu apapun bagaimanapun sifatnya, akhlaknya, maksiatnya, tetap kita bela karena keturunan Rasulullah. Nah,
kembali lagi pada pembahasan tadi bahwa Abdul Uzza ini atau Abu Lahab ini adalah saudara kandungnya ayahnya Nabi Muhammad, yang dimana Abu Lahab juga keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Ada darahnya Nabi Ibrahim di situ. Tetapi di sini yang kita ambil pelajaran bukan nasabnya, teman-teman, bukan keturunannya, bukan keturunan siapa dia. Kalau kita mau melihat keturunan siapa, kita semua ini keturunan Nabi Adam, Bani Adam. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Begitu kata Allah. Diberi peringatan oleh Allah, wahai Bani Adam, janganlah kalian menyembah setan atau bersekutu dengan setan. Sembahlah Allah saja. Begitu kata Allah. Kalau ada orang atau Bani Adam yang menyembah setan atau bersekutu dengan setan, apakah kita wajib memuliakan dia? Tidak. Kita semua keturunan Nabi Adam diwajibkan untuk berkiblat kepada keturunan-keturunan atau orang-orang yang soleh, yang baik, dan tidak melakukan tindakan tercela, kemusyrikan, kesyirikan, penyimpangan, dan lain sebagainya. Yang itu keluar dari jalur-jalur syariat, aturan. Allah sudah menetapkan aturan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Nah, begitu ceritanya, teman-teman. Jadi, kita di sini bukan untuk memuliakan nasab. Apakah kita wajib memuliakan Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang dia ingkar kepada bapaknya sendiri, yang sudah jelas-jelas di depan matanya memiliki mukjizat, memiliki kemampuan yang diberikan Allah untuk bisa membangun bahtera, tetapi masih diingkari, tidak dipercaya oleh anaknya sendiri. Apakah kita wajib memuliakan Kan'an itu? Tidak. Apa kita wajib juga untuk mencontohnya? Tidak. Bahkan kalau kita melihat, membedah sejarah, anak-anaknya Nabi Adam, ya, anak-anaknya Nabi Adam itu ada yang wajib kita contoh dan ada juga yang tidak, teman-teman. Anaknya Nabi nih, ada yang bisa kita contoh dan ada juga yang tidak. Ada yang bisa kita muliakan dan ada juga yang tidak. Karena apa? Yang menentukan segalanya di dalam seorang manusia, yang pertama adalah akhlaknya, ilmunya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nasabnya. Kalau Panji Gumilang ini tidak nih. Dia berusaha untuk membangun citra atau membangun narasi bahwa kita tidak seharusnya membenci Israel. Tidak seharusnya kita berada di pihak Palestina. Biarkan saja gitu. Ya, anak-anak kecil dibantai-bantai di Palestina, perempuan ditembak-tembakin, laki-laki dibantai. Orang-orang sholat, kalian tahu sendiri, teman-teman. Kalian semua ini pasti tahu betapa kejamnya orang Israel ini kepada Palestina, orang-orang Palestina. Dan apabila kita mau menarik dari sejarah, menurut informasi yang pernah saya baca, bahwa berdirinya Israel ini adalah dibangun dari berbagai negara, berbagai macam aliansi negara, dan membangun gerakan Zionis, dan mengklaim dirinya bahwa mereka adalah keturunan Israel. No, teman-teman, kita harus tahu, kita harus mengulik sejarah. Tidak boleh kita mengambil mentah-mentah apa yang ada di hadapan kita. Sama halnya dengan orang yang di Indonesia merantau, seperti saya tinggal di Jakarta. Saya bukan orang Jakarta, teman-teman, saya orang Madura. Sama halnya dengan yang terjadi kepada Israel. Di Israel sana bukan hanya keturunan dari orang-orang Israel atau Israel, tetapi mereka di situ yang dibentuk dengan nama Zionis itu adalah gabungan atau beberapa orang dari berbagai macam negara yang masuk ke Israel dan membentuk suatu gerakan penjajahan terhadap Palestina. Begitu sejarah singkatnya. Kalau kalian pengen baca, bacalah sejarahnya atau dengarkan orang-orang yang paham sejarah dari Palestina ini, atau mendengarkan ceramah atau penjelasan dari orang-orang yang paham sejarah Israel dan Palestina. Begitu. Jangan mengambil kesimpulan bulat-bulat dan mentah-mentah. Seperti yang disampaikan oleh Panji Gumilang, apapun yang keluar dari sejarah, kami makan bulat-bulat dari kepala sampai kakinya. Ini juga salah, teman-teman. Ini tidak bisa dibenarkan. Kita harus mencerna juga. Kita tahu, kita bisa melihat bahwa ibarat hati dari seekor ayam lah misalkan. Kita ambil hatinya, kita tidak bisa masak semua yang ada di hati itu. Ada yang namanya empedu, teman-teman, yang itu tidak bisa dikonsumsi dan pahit. Kalau itu menyebar kepada daging-daging, maka itu tidak bisa dikonsumsi. Pahit. Jadi ada sesuatu yang harus kita pisah di sini. Apapun yang mau kita makan harus ada yang dipisah. Karena ada yang berbahaya, ada yang tidak. Kita di sini ketika mendengar pernyataan atau statement dari pemimpin atau syekh yang ada di Pondok Al Zaitun ini, seolah-olah kita digiring pemikiran kita untuk tidak membela Palestina. Ini Muslim model apa? Nauzubillah min dzalik. Intinya, teman-teman, ini bukan hanya soal
tuding-menuding atau ditengarai, tapi memang sudah terlihat jelas dari berbagai macam narasi yang dibangun oleh Panji Gumilang, dia berpihak atau memiliki kepentingan secara kelompok atau pribadi terhadap Israel, terhadap orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin seorang Muslim apabila dia mau dikatakan taat, tetapi dia membawakan lagu-lagu tradisional, menari-nari lagu-lagu tradisional milik Yahudi atau orang-orang Israel. Dan apakah kita patut untuk mendiamkan ini? Tidak, ya. Tidak boleh. Kita akan terus mengulik apa yang ada di balik Ponpes Al Zaitun dan apa sebenarnya visi misi dari Panji Gumilang ini. Kalau teman-teman ada informasi tambahan yang mungkin saya tidak ketahui, bisa langsung DM ke Instagram saya agar bisa saya kulik, agar bisa saya telusuri lagi dan bisa saya angkat menjadi pembahasan berikutnya. Baik, mungkin itu saja dulu ya di video ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membuka mata hati kita apa yang sebenarnya terjadi di balik Ponpes Al Zaitun. Saya Repras, apabila ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya atau kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.